Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kali kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari bersama-sama saya mengundang untuk kita semuanya bisa bangkit berdiri. Kita akan mengambil satu teduh sejenak. Bapa kami yang baik, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan dan setiap berkat yang Engkau anugerahkan di dalam setiap hidup kami. Memasuki bulan yang baru, juga di penghujung tahun ini, sungguh kami merasakan bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini, menguduskan hati kami, menuntun kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan menerima perjamuan. Tuhan bantu kami, Tuhan ampuni kami, dan kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu Advent yang kedua. Mengingatkan kita akan cinta dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dari hari ini sampai selama-lamanya. Cinta Tuhan yang terus mengalir dengan lembut tetapi kuat di dalam hati kita. Dan cinta itu mengajarkan kita tentang kesetiaan, pengharapan, ketulusan, sampai kita dipanggil kembali. Kita tetap berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Yesus yang mau menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina. Mau kita hidup seperti yang Tuhan ingini.
Mari kita menyanyikan sebuah pujian seperti yang Engkau ingini. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini. Ku letakkan pada Mesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang sepadan Engkau membayar dosa kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Tetapi dengan darah-Mu yang suci dan mahal Tuhan. dengan darah yang mahal. Tidak ada noda dan cacat celah. Ada noda dan celah. Bukan juga dengan emas dan perak yang mahal Tuhan. Bukan dengan emas perak Engkau menebus diri kami. Kau menebus diri. Tapi karena pengorbanan dan kasih-Mu yang begitu besar, Oleh segenap kasih dan pengorbanan. mari bersama-sama kita serukan
Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan daripadanya, supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia itu, dan kita mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama di hadapannya. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon pengampunan daripada-Mu, supaya kami tidak lagi dibelenggu oleh cara hidup kami yang lama, yang sia-sia itu Tuhan. Tapi kami boleh dibebaskan, mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk memahami akan pengampunan yang Kau berikan, kuasa pengampunan itu yang merubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang boleh hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan berkati kami. Kami sungguh bersyukur karena pengampunan itu senantiasa Tuhan berikan kepada kami, dan Kau Tuhan yang setia dan adil. Kami sungguh beruntung Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan tidak keberdosaan kami ketika kami berjuang dalam hidup kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pengampunan itu Tuhan sertakan. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan hari ini kembali kami menerima pengampunan itu dengan penuh ucapan syukur. Dengan doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan untuk jemaat yang sudah dibaptis dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam tulisannya di 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Ini bukan sekedar ritual biasa, tetapi di dalamnya ada janji, ada berkat yang Tuhan sertakan, dan itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri dan silakan petugas untuk maju ke depan. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia berkumpul dengan muridnya, mengadakan perjamuan kasih yang terakhir. Yesus mengambil roti, sesudah itu Dia mengucap syukur, kemudian Dia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Ketika kita membuka anggur dan roti di tangan kita, bila kita juga membuka hati kita dan kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, oleh karena darah-Mu Kau menyucikan dosa-dosa, karena bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dan anggur di tangan kita, dan sebelum kita memakan dan meminumnya, kita masuk di dalam doa yang akan dipimpin Pendeta Rusti. Bapa di dalam kerajaan sorga, di tangan kami sudah memegang roti dan anggur perjamuan kudus. Roti yang terpecah-pecah, yang melambangkan tubuh Kristus, yang tercabik-cabik, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh luka, yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan kesalahan kami. Di tangan kami sudah memegang cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus, darah yang mengalir di atas kayu salib, darah yang melambangkan penderitaan, darah yang melambangkan penyerahan nyawa. Sehingga melalui darah Kristus, dosa kami dibersihkan, dosa kami disucikan, dan kami ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika kami memakannya dan meminumnya, kiranya kami terus diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami memakannya, ketika kami meminumnya, ini boleh menjadi kekuatan rohani bagi setiap kami. Karena kami diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang tidak tertandingi oleh kasih apapun juga. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama makannya. Thank you. Mari kita meminum. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah menerima perjamuan hari ini. Perjamuan sebagai tanda kasih-Mu kepada kami, dan juga pengingat bagi kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menuruti firman-Mu Tuhan, menjalankan perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, sehingga tidak sia-sia Tuhan menebus kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu pada kami. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan yang terus mendampingi kehidupan kami sampai kami bertemu kembali dengan Engkau, dan kami boleh memberitakan juga kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan hari ini. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan dulu. Kita akan mengumpulkan cawan yang dilakukan oleh petugas.
nothing but the blood of Jesus. Mari semuanya kita tetap bangkit berdiri. Kita akan meresponi perjamuan kudus dengan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hari ini kita melihat di sebelah kiri saya ada apa? Pohon Natal. Juga ada bayi Yesus yang melambangkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus kita, manusia-manusia yang berdosa. Jadi saudara sudah siap untuk menyambut kelahiran Yesus? Amin? Amin. Kita memuji Dia yang layak menerima segala sukacita dan menyambut kelahiran Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Dan kita hari ini dengan penuh hati ucapan syukur, dengan penuh semangat kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dengan tema persiapkanlah jalan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian, sekali Yesus, tetaplah Yesus selamanya. Di dalam segala keadaan kita, maupun suka maupun duka, kita tetap mengatakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Waktu kami kuat maupun lemah, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang selalu di hatiku. yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara mengamini lagu ini, bahwa sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita serukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Sekali Yesus selamanya. selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya suara kita saja katakan, sekali Yesus tetaplah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Karena kasih-Mu Tuhan kami ada pada hari ini. kasih-Nya sekarang ku Oh ada. Yesus, sungguh kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mencintai-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena dengan mencintai-Mu lah Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami yang lebih baik, hidup baru yang Tuhan karuniakan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kasih-Mu ajaib. Biarlah kasih itu yang terus merubah kehidupan kami, dan juga Tuhan menolong kami supaya kasih selalu mengingatkan kami untuk mempersiapkan hati kami ketika Tuhan datang kembali, supaya kami selalu siap menantikan Engkau Tuhan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami mulai hari ini dan ke hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami akan belajar dari firman bagaimana mempersiapkan hati kami, menantikan kedatangan-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berkati hamba-Mu, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama hari ini akan belajar dari firman Tuhan di kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hari ini saya ajak kita untuk membacakannya bersama-sama. Yesaya 40 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sudah, biasanya kalau seorang pejabat datang ke suatu tempat, maka beberapa hari sebelumnya, bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, jalan utama di kota itu yang akan dilewati oleh pejabat itu biasanya akan diperbaiki. Kalau ada lubang ya segera ditimbun, ada aspal yang retak diganti, ada trotoar yang tidak rata pasti diratakan. Nah, semua pekerjaan itu dilakukan untuk satu hal, yaitu apa? Mempersiapkan jalan. Nah, setelah pekerjaan itu dilakukan sebelum kedatangan orang yang penting itu, ya. Dan persiapan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa pejabat itu, orang yang istimewa itu akan datang lewat jalan itu, maka jalan itu disiapkan. Dan hari ini kita belajar dari kitab Yesaya 40. Ini merupakan nubuatan tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan datang untuk umatnya. Pemulihan Tuhan akan berikan kepada umatnya setelah mereka menjalani masa pembuangan di Babel karena dosa-dosa mereka. Jadi Yesaya ini berisi satu penghiburan dan pengampunan dari Tuhan kepada umatnya, sekaligus itu sebuah seruan. Seruan apa? Seruan kepada umat Tuhan supaya mereka mau menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Saudara, nanti kita akan melihat kenapa jalan itu mesti dipersiapkan. Maka bangsa Israel dinasihatkan, didorong untuk menyingkirkan penghalang di hati mereka, supaya mereka bisa melihat dan menyambut pemulihan yang Tuhan berikan.
Saudara, di situ dikatakan ada lembah harus ditutup, gunung, bukit harus diratakan. Nah, apa maksudnya? Sudah, ini tentu saja bukan hurufiah yang harus dilakukan, saudara ya. Saudara, karena bayangkan, saudara, kalau bangsa Israel waktu mereka dibebaskan dari Babel dan mau pulang ke Yerusalem, setiap ketemu gunung harus diratakan, setiap ketemu bukit harus diratakan, saudara. Saya pikir sampai kapan mereka sampai di Yerusalem? Ya, ketemu lembah harus ditutupi. Tentu saja bukan itu maksudnya, saudara ya, karena perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem itu cukup jauh, sekitar 1.300 km sudah. Dan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan itu kira-kira 4-6 bulan. Jadi waktu Yesaya mengatakan tutupi lembah, ratakan gunung dan bukit, ya, jalan yang berlekuk-lekuk dibuat menjadi dataran. Itu bukan dalam pengertian hurufiah, tapi itu satu gambaran, gambaran tentang apa yang mesti kita persiapkan ketika pemulihan yang Tuhan sediakan itu akan diberikan kepada kita, dan itu adalah persiapan hati kita. Maka saudara, ketika dikatakan lembah harus ditutup, itu menggambarkan bahwa orang Israel setelah mengalami pembuangan ke Babel yang lamanya hampir 70 tahun, ya, itu membuat mereka merasa pesimis dan kehilangan pengharapan. Mereka jatuh ke lembah keputusasaan. Sekian puluh tahun mereka terjajah, diperbudak di Babel. Kapan mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem? Kapan? Mungkin tidak kebayang lagi oleh mereka, saudara. Bahkan yang tinggal sekarang itu adalah generasi-generasi muda. Generasi-generasi tua sebelumnya mungkin sudah meninggal semuanya. Generasi yang masih mendengar kisah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ini semua generasi muda setelah 70 tahun, ya, masa pembuangan yang begitu panjang. Mungkin mereka sudah kehilangan iman, kurang sabar. Mereka ada di dalam lembah keputusasaan. Saudara, lembah keputusasaan ini mesti diratakan. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat dan berharap akan pemulihan yang Tuhan berikan. Sudah, ketika hati seseorang dikuasai oleh keputusasaan, sudah, dia tidak bisa melihat dan menyambut pertolongan Tuhan, tidak bisa menyambut pemulihan dari Tuhan, dia tidak bisa menyambut keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya menyerukan supaya mereka menimbun, menutup lembah keputusasaan mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Mereka boleh berharap lagi, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan, sehingga mereka siap ketika mereka keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Satu perjalanan yang panjang, perlu persiapan hati. Sudah bayangkan apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Di sana dikatakan semua yang keluar dari Mesir, tidak ada seorang pun yang masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak siap hatinya. Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, keluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi mereka tidak siap hati. Di tengah jalan ada kesulitan, mereka mengeluh, mereka memberontak, bahkan mereka berani mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir. Ngapain kau bawa kami keluar?
Kata-kata itu diucapkan. Lebih baik kami mati di masjid, di sana ada makanan. Mereka menghina pekerjaan itu. Dan Tuhan marah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari tanah Mesir boleh menginjak tanah Kanaan. Karena Tuhan tidak mau itu terulang. Makanya saya mengatakan kepada bangsa Israel, lembah itu mesti ditutup. Lembah kekecewaanmu buang, serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan yang memberikan engkau harapan bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Sudah bukankah ketika kita melewati masa Advent, ada juga di antara kita yang tengah kehilangan harapan. Biarlah seruan ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bukalah hati supaya dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Sehingga ada secerca harapan di sana bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan. Apapun persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, yang kedua, Yesaya mengatakan setiap gunung dan bukit diratakan. Tadi kita bicara lembah keputusasaan. Gunung dan bukit itu bicara tentang kesombongan dan keangkuhan hidup. Saudara, untuk melihat keselamatan dari Tuhan, gunung kesombongan itu harus diratakan. Karena kalau kita tetap di dalam kesombongan, kita tidak mungkin berharap akan pertolongan Tuhan. Kita tidak mungkin merasa kita perlu dibantu. Kita merasa kita bisa sendiri. Buat apa ada Tuhan dalam kehidupan kita? Dan saat itu juga kita tidak bisa melihat akan pemulihan yang Tuhan sediakan, saudara. Hati kita kalau bisa diibaratkan sebagai sebuah pintu, di situ ada satu batu. Batu yang menghalangi bahwa berita penghiburan, berita pengampunan Tuhan itu diberikan kepada kita untuk memulihkan kehidupan kita, saudara. Batu itu mesti disingkirkan, saudara. Supaya apa? Hati kita terbuka dan dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Saudara, hanya orang yang rendah hati yang bisa menyambut kedatangan Tuhan. Karena dia merasa butuh hadirat Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup, Tuhan. Aku mau datang kepadamu, menerima pertolonganmu, menerima pengampunanmu, menerima keselamatan daripadamu. Hanya orang yang rendah hati bisa melihat dan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, di Natal kita tahu ada para Majus. Para Majus disebutkan kemungkinan mereka adalah raja-raja di daerah mereka masing-masing. Tetapi dengan kerendahan hati, jauh dari tempat yang begitu jauh, mereka datang untuk melihat bayi Yesus. Bukan hanya melihat, memberikan hadiah yang terindah. Bahkan mereka berlutut di hadapan bayi Yesus. Raja yang luar biasa, yang mulia, mau berlutut di hadapan bayi Yesus. Karena apa? Karena mereka punya kerendahan hati dan mereka dikatakan diberkati oleh Tuhan. Waktu bertemu dengan Tuhan, betapa sukacitanya mereka. Karena mereka tahu bayi di palungan itu bukan hanya bayi biasa, tapi itu adalah wujud Tuhan dari Allah menjadi manusia. Sudah, kiranya biarlah kerendahan hati ini menjadi teladan bagi kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Persiapkan hatimu dengan rendah hati untuk menyambut kedatangannya. Kesombongan, keangkuhan tidak ada tempatnya di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Dan tanah yang berlekuk-lekuk ini menjadi simbol dari orang yang tidak konsisten, orang yang gampang berubah-ubah hatinya. Dia tidak setia, saudara. Saudara, ini gambaran dari kebanyakan orang
yang hatinya itu tidak konsisten, gampang terombang-ambing. Hatinya ditawan oleh rupa-rupa nafsu dunia sehingga tidak dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kita mesti mempersiapkan hati kita. Tanah yang berlekuk-lekuk, hati yang berliku-liku, saudara, mesti diluruskan supaya kita bisa datang untuk menerima kedatangan Tuhan. Saudara, banyak orang yang hatinya ditawan oleh godaan dunia ini, sudah, sehingga matanya tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka tidak bisa melihat betapa indahnya pemulihan, keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka hanya puas dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka mengejar kesenangan dunia, tapi mengabaikan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Dan Yesaya mengatakan, singkirkan semuanya itu supaya engkau bisa menerima kedatangan Tuhan. Jadi ini satu gambaran bagi kita, bagaimana menyambut kedatangan Tuhan. Kita mesti mempersiapkan hati kita. Sudah, apa yang dinubuatkan Yesaya ini kita bisa lihat kemudian digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Ribuan tahun kemudian di padang gurun Yudea muncul seorang bernama Yohanes. Anak siapa? Anak Zakaria yang kita belajar minggu yang lalu. Dan di Matius 3 ayat 3 dikatakan, Yohanes adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan Yohanes itu diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, bagi kedatangan Yesus Kristus. Seruan apa yang dikatakan oleh Yesaya kembali diulang oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesaya bilang tadi tentang lembah, gunung, bukit, jalan yang berlekuk-lekuk, ini masalah hati yang perlu dibereskan. Maka Yohanes menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Ini juga masalah mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan. Singkirkan hambatan-hambatan rohani di hati kita supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Maka Yohanes memanggil orang-orang untuk mengaku dosa, dibaptis dan mengubah hidup mereka. Yohanes mengatakan bahwa kita mesti bertobat dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Dan Yohanes tahu bahwa persiapan jalan yang sesungguhnya itu persiapan hati. Karena tanpa persiapan hati kita tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, Yohanes pada masa itu menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Orang Farisi ahli Taurat dengan sombong mengatakan, kami ini keturunan Abraham. Siapa kamu? Kami ini keturunan Abraham. Sudah pasti kami diselamatkan. Tidak perlu engkau. Karena bapa kami, bapa leluhur kami Abraham. Kami keturunannya. Kami pasti diselamatkan. Apakah demikian? Tidak. Persiapan hati itu penting. Maka Yohanes datang untuk mempersiapkan hati orang-orang pada waktu itu. Supaya apa? Mereka bisa melihat, iya Tuhan, hatiku jahat, kotor Tuhan. Aku seperti itu. Aku tidak pantas untuk Tuhan. Aku butuh pengampunanmu. Supaya aku bisa menyambut kedatanganmu. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat di dalam kesombongannya sudah bisa lihat. Saudara, ketika Yesus datang di hadapan mereka. Mereka kenal dengan Tuhan? Tidak, saudara. Pada Tuhan Yesus hadir secara kasat mata
Mereka bisa lihat, mereka bisa mendengar ajaran Yesus. Tapi mereka tidak menerima kedatangan Tuhan. Mengerikan sekali, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak menyiapkan hati mereka. Hati mereka penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan. Sehingga mereka menolak kedatangan Tuhan Yesus. Dan Yohanes berulang-ulang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah datang ke hadapanmu. Kenapa engkau tetap keras hati? Engkau tidak mau menerimanya. Saudara, hati yang bengkok perlu diluruskan. Meratakan hati yang berliku-liku supaya kita bisa menerima kedatangan Tuhan. Maka kita bisa melihat, tanpa persiapan hati kita tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, pembebasan itu sudah datang pada saat Natal ketika kita memperingatinya setiap tahun. Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan datang, dan kabar baik itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk kita semuanya. Kita yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan datang untuk membebaskan kita. Memberikan keselamatan itu yang dulunya dijanjikan, dulunya dinubuatkan. Waktu Yesus datang, janji itu digenapi. Dia yang adalah terang yang menerangi semua bangsa. Keselamatan yang dia bawa untuk semua orang. Yahudi dan non-Yahudi, laki-laki dan perempuan. Orang miskin, orang kaya. Semuanya ditawarkan keselamatan oleh Tuhan. Maka Tuhan datang untuk membebaskan kita. Memberikan satu pembebasan yang penuh dan sempurna. Pembebasan dari dosa, pembebasan dari maut, pembebasan dari perhambaan dosa dan iblis. Dan juga memberikan kita status sebagai anak-anak Tuhan. Yesus datang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan martabat kita sebagai gambar Allah. Memulihkan tujuan hidup kita. Supaya kita tahu bagaimana hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, itu yang dimaksud oleh Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan hatimu untuk Tuhan. Apa respon kita setelah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara? Mari kita persiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, nubuat Yesaya masih terus bergema hingga hari ini. Kita hidup di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Dia akan datang kembali. Kita ada di sini. Yesus sudah pernah datang dan dia akan datang. Dan kita diminta, diajarkan oleh Yesaya, persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali. Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri, saudara? Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Kita mesti bertobat secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Mengakui dosa kita di hadapannya. Meminta belas kasihan Tuhan. Menempellah kepadanya. Supaya kita terus setiap saat mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap siap untuk menantikan kedatangannya. Bukan dirusak oleh dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bertobatlah secara terus-menerus setiap hari. Yang kedua, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Tapi andalkan Dia. Sadarilah bahwa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Saudara, saya berpikir dulu, saudara. Walau kita ingin menang terhadap dosa, maka kita mesti komitmen untuk mengalahkan dosa dalam kehidupan kita.
Kita mesti punya kemauan untuk mengalahkan dosa dalam kehidupan kita. Ternyata keliru, saudara. Bukan itu yang mesti kita lakukan. Kalau saudara memakai cara seperti itu, saudara pasti akan gagal. 1000% gagal. Karena apa, saudara? Yang kita butuhkan adalah kuasa pertolongan Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Yang kita lakukan adalah bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, Tuhan. Aku tidak bisa. Tapi Tuhan, Kau bisa. Maka waktu yang kita pakai adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Selalu datang kepadanya. Dan ajaibnya, Tuhan memberikanku kekuatan untuk menaklukkan dosa dalam hidupmu. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena komitmen kita. Bukan karena kemauan kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Kuasa pertolongan Tuhan. Sehingga engkau tiba-tiba bisa membenci apa yang dunia sukai. Kuasa itu muncul dalam hidup. Tanpa perlu engkau berkomitmen, berkemauan. Kemauan itu datang dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepadanya. Rendahkan hatimu di hadapannya. Berserulah kepadanya. Dan Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Kita bisa lihat di dalam Alkitab bagaimana Zakheus ketika dipanggil oleh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan memungkinkan dia untuk memberikan harta yang pernah diambil dari orang. Dia belum diajar oleh apa-apa oleh Tuhan. Tapi kuasa Tuhan mengubah hatinya. Dan Zakheus mengatakan, apa yang aku terima, apa yang aku ambil dari orang, aku akan kembalikan berkali-kali lipat. Kuasa dari mana, saudara? Itu kuasa dari Tuhan. Rendahkan hatimu dan luruskan hubunganmu dengan sesama. Ampuni yang bersalah kepadamu. Berdamai dengan orang-orang yang melukaimu. Jadilah agen pendamai seperti Tuhan mendamaikan kita. Luruskan hubungan dengan sesama. Yang keempat, hidup dalam kekudusan. Menyambut Dia yang kudus dengan hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup kudus, saudara? Kembali lagi kita bergantung kepada Tuhan. Dekat kepadanya. Dan Tuhan akan memberikanmu kekuatan untuk hidup kudus. Dan Tuhan akan selalu menegurmu. Mengingatkanmu ketika engkau jatuh di dalam dosa. Dan bahkan memberimu kekuatan untuk membenci dosa di dalam hidupmu. Engkau tidak lagi berkanjang dalam dosa. Engkau dibebaskan. Diberi kekuatan. Sehingga engkau bisa menang atas dosa. Dan yang terakhir, Tuhan ingin kita membagikan kabar baik itu kepada sesama. Kita menjadi suara yang mempersiapkan orang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan juga. Seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, saudara. Di masa Advent ini, bagi kita yang sudah menerima pemulihan, pengampunan dari Tuhan, beritakanlah kabar baik itu. Keselamatan yang dari Tuhan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Pada saat engkau punya keinginan seperti itu, berarti apa? Berarti hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika engkau enggan melakukannya, kemungkinan engkau tidak mengerti anugerah Tuhan. Atau engkau tidak pernah menerima anugerah Tuhan itu. Sehingga hatimu tidak pernah tergerak untuk berbagi kepada sesama. So, ini hal yang penting. Tanyakan kepada dirimu, benar tidak? Aku sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi kenapa hatiku masih seperti ini? Aku tidak peduli dengan orang lain. Aku tidak punya keinginan
untuk berbagi dengan orang lain. Apakah hati seperti itu yang kau miliki? Kalau benar, anugerah Tuhan terus sampai ke dalam hatimu. Itu tidak mungkin seperti itu. Kau akan digerakkan oleh Tuhan untuk berbagi dengan orang lain. Memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih berkata sampai hari ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita. Masa Advent, masa kita menantikan kedatangannya. Apakah kita mempersiapkan jalan untuk Dia, jalan kedatangannya. Mari kita persiapkan dalam masa penantian itu, kita menanti kedatangnya dengan aktif, sambil bekerja, sambil melayani, sambil bersaksi untuk Tuhan. Kita menantikan Dia yang datang kembali, supaya seperti yang Yesaya katakan di ayat yang kelima, supaya segala yang hidup akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan, agar ketika Yesus datang, kita siap menyambutnya dengan sukacita dan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah kita bisa menyambut Natal tahun ini dengan persiapan hati. Tanpa persiapan hati, kita akan kehilangan banyak berkat Tuhan. Saudara, kita setiap tahun merayakan Natal. Setiap kita merayakan Natal, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Saudara? Apa yang terjadi? Apakah kita hanya sibuk setelah Natal berlalu? Ya, kita hanya tinggal kelelahan. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Bukankah Yesus datang untuk memberikan pemulihan bagi kita? Tapi setiap kali Natal, kalau tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah melewatkan kesempatan itu. Kita tidak menyiapkan hati kita. Semoga Natal tidak membawa kita menikmati acara Natal saja, tapi juga membawa kita menikmati bagaimana Tuhan beracara dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga dari tahun ke tahun kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi hidup baru yang Tuhan berikan. Tahun ke tahun kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama. Sehingga waktu Tuhan datang, kita siap menyambut kedatangannya. Dan waktu Tuhan datang, kata yang kita ingin dengar, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita dipanggil sebagai hamba yang setia. Turutlah ke dalam perjamuan Tuhanmu. Mengikuti perjamuan kasih yang Tuhan akan adakan buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita renungkan sepanjang masa Advent ini. Apakah kita sudah siap mempersiapkan jalan untuk Tuhan datang? Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan melewatkan Natal tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya? Natal yang hanya berlalu begitu saja, tapi tidak membawa faedah apa-apa dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan, Kau terus menolong kami.
Kami rindu Tuhan, kami boleh mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Karena hidup yang Tuhan tebus ini adalah milik Tuhan. Kami mesti memakainya untuk kesenangan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolonglah kami, supaya Natal di tahun ini kami boleh lewati tidak lagi sama dengan Natal-Natal sebelumnya. Karena kami menyiapkan hati kami untuk menyambut Natal, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang berlimpah yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak-Mu yang menyiapkan hatinya untuk menantikan kedatangan. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Dan mulai hari ini selama masa Advent kami akan merenungkan apakah kami sudah mempersiapkan jalan untuk Tuhan atau tidak. Kami tidak mau melewatinya. Kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya pada saat Natal kami boleh merayakannya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan datang untuk kami. Dan kami akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami akan menerima upah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami yang setia kepadamu, yang menyiapkan hatinya sebagai jalan untuk kedatangan Tuhan. Berkati hidup kami Bapa, kami rindu diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Dengar doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Stephen Paul. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada poin-poin yang sudah diberitahu kepada kita bagaimana kita mempersiapkan jalan sebaik-baik mungkin. Yang pertama, ayo apa? Pertobatan terus menerus, tidak berhenti. Betul? Karena setiap detik di dalam hidup kita berdosa. Yang kedua, apa betul, kita harus bergantung terus menerus kepada Tuhan kita. Puji Tuhan di KU2 ini ada yang bisa menjawab, tadi di KU1 tidak ada yang menjawab. Saya tidak tahu dia malu ataupun memang tidak mendengarkannya. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, betul ya Musti ya, saya nggak salah kan? Saya udah dengar 2 kali, nggak salah dong ya. Membagikan kabar baik kepada saudara-saudara kita. Kita bersyukur ya karena setiap minggu kita diperbaharui dengan firman Tuhan yang berbeda-beda yang pasti akan menguatkan kita. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat yang percaya. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali
Dan pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan masuk di dalam persembahan. Yang pertama-tama seperti biasanya di setiap minggu pertama kita akan mempersiapkan persembahan mezbah. Dimulai dari persembahan mezbah diikuti oleh 2 kali kantong kolekte merah buat kas umum dan ungu buat kas misi. Mari kita menyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise, Manise, manise. manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau pakai dan berkati persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan juga dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati selalu Tuhan setiap kami supaya kami juga boleh semakin setia di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan menaikkan doa pokok doa kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk semua lembaga Kristen yang menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana, agar setiap bantuan bisa tersalurkan dengan baik dan yang menerima bantuan bisa merasakan ketulusan dari anak-anak. Kita mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami memohon penyertaan-Mu Tuhan atas setiap lembaga Kristen yang sedang menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang mungkin saat ini sedang terkena bencana. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang bekerja, setiap langkah yang diambil dan setiap keputusan yang dibuat ya Tuhan, dan membawa kelegaan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan, biarlah setiap orang yang menerima bantuan ini dapat merasakan kasih dan kepedulian dari anak-anak-Mu, sehingga mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam tindakan nyata ini. Berikan kekuatan ya Tuhan untuk para relawan, berikan mereka kesehatan, berikan hikmat dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk ibadah di bulan ini. Kita akan merayakan beberapa ibadah. Ada ibadah Natal Usia Indah yang akan diadakan di tanggal 9 Desember.
ibadah Teens and Youth di tanggal 13 Desember dan ibadah Natal sekolah minggu di tanggal 14 Desember. Dan mungkin saya tambahkan ya, untuk ibadah umum kita nanti di tanggal 25 Desember kita juga boleh bersama-sama kita doakan supaya setiap ibadah ini di setiap jemaat dapat mengalami kebaikan Tuhan dan merasakan sukacita Natal. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu untuk merayakan Natal melalui berbagai ibadah Natal yang akan berlangsung. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Natal usia indah, untuk Teens and Youth, untuk sekolah minggu, untuk ibadah umum ya Tuhan yang akan diadakan 25 Desember nanti. Kiranya Tuhan Engkau pimpin setiap persiapan yang ada. Tolong setiap panitia yang mempersiapkannya supaya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap rangkaian ibadah ini menjadi momen yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan biarlah mereka yang datang diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang besar melalui kelahiran Kristus di dunia ini. Tuhan, penuhi setiap hati dan dengan sukacita Natal. Persiapkan setiap hati kami di dalam mengikuti setiap rangkaian ibadah. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini juga boleh menjadi setiap berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini. Demikianlah Tuhan, setiap pokok doa yang sudah kami naikkan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab dan mendengar setiap doa kami. Kami serahkan Tuhan setiap pokok doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, menuntun engkau sehingga engkau boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan engkau boleh mempersiapkan hatimu untuk menyambut kedatangannya. Engkau boleh pulang dengan tangan yang bukan dengan tangan yang hampa, tapi engkau membawa sesuatu untuk Tuhan. Sebagai hamba yang setia di hadapannya, sampai Tuhan datang kembali, Tuhan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Hari ini kita bersyukur boleh kedatangan seorang jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Saudara Jenry Situngkir. Ya, ada hadir? Oke, selamat datang Pak Jerry. Kiranya jikalau belum tempat ada ibadah yang menetap, maka dengan sukacita menyambut bisa hadir kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian
Ada perintah dari Tuhan supaya kita memelihara dan menjaga bumi ini. Itu adalah mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Salah satunya adalah kita tidak membuang sampah dengan sembarangan. Kedua, kita mengetahui bahwa sampah plastik itu sangat merusak lingkungan. Nah, oleh sebab itu kita akan turut serta, gereja turut serta bagaimana mengurangi sampah plastik dan sampah-sampah lainnya. Maka gereja membuat sebuah keputusan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin biasanya sering minum melalui botol aqua begitu ya. Nggak boleh sebut merek sebenarnya ya. Air mineral gitu kan itu ada plastiknya ya. Dan itu kalau dibuang di tanah itu penyerapannya sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa menyatu dengan tanah. Waktu yang begitu panjang. Oleh sebab itu sebagai bagian dari memelihara bumi, maka gereja kita semua boleh turut serta. Kalau bisa datang ke gereja dengan membawa tempat minum masing-masing tumbler ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin punya tumbler yang nganggur di rumah, tapi masih baru ya. Saudara sekalian bisa bawa nanti kalau ada jemaat yang belum memiliki tumbler bisa mengambilnya dan menggunakannya. Ya, kiranya kita boleh bersama-sama menjaga lingkungan yang Tuhan sudah berikan dengan sangat indah dan baik bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendaftarkan retreat, diharapkan bisa mendaftarkan retreat dengan tema menjadi murid sejati. Pastinya kalau kita mengikutinya ada berkat yang besar yang kita bisa terima melalui acara retreat ini. Dan di bulan Desember ini adalah bulan terakhir kita bisa mendaftarkan diri. Jadi bagi saudara sekalian yang belum mendaftarkan bisa segera mendaftarkannya. Dan bagi saudara sekalian yang ingin terlibat di dalam memberikan dukungan bagi persembahan Natal dipersilakan. Dana yang terkumpul sudah terkumpul 15 juta sedangkan dana yang dibutuhkan adalah 65 juta rupiah. Kita boleh mendukungnya dalam segi dana maupun dalam doa. Dan ini adalah kesempatan yang baik kalau kita tahu ada teman-teman kita yang belum mengenal Kristus. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajak mereka datang beribadah. Atau teman-teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah. Kita juga boleh menjalankan gerakan Andreas, yaitu mengajak mereka sehingga dengan harapan ketika mereka mengikuti Natal, mereka boleh mengenal Kristus. Mereka yang sudah tidak lama, sudah tidak hadir, boleh didorong kembali untuk memiliki semangat beribadah kepada Tuhan. Ya, kiranya kita boleh setia menjalankan gerakan Andreas. Kita akan melihat beberapa pengumuman di layar Videotron. Shalom Jemaat yang terkasih, memasuki minggu kedua masa Advent, mari kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh harapan. Gereja telah memberikan renungan Advent harian melalui WhatsApp dalam bentuk teks, video maupun audio. Dan kiranya setiap kita dapat mengikutinya dengan tekun. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari menentukan langkah kita, meneguhkan iman kita dan mempersiapkan hati menyambut Kristus sang terang dunia. Mari hidupi visi GKBJ yang berbunyi,
gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dalam memperingati Jemaat Usia Indah yang berulang tahun dari September hingga Desember, Persekutuan Usia Indah akan mengadakan perayaan pada Selasa, 9 Desember bertempat di Akinokoen Bogor. Berangkat dari gereja pukul 6.30 WIB dengan tema Berkat Natal di Usia Indah, yang terambil dari Lukas 2 ayat 25-35. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Dress code merah atau hijau. Mari mengawali hari dengan doa bersama dalam persekutuan doa pagi pada Sabtu 13 Desember pukul 6 pagi yang akan dilaksanakan secara hybrid dengan tema Mempersiapkan Jalannya yang terambil dari Lukas 1 ayat 76-79. Firman akan disampaikan oleh Guru Injil Petra Barasa. Pada Minggu 14 Desember pukul 8 dan 10.30, kita akan beribadah bersama dengan tema Perjalanan ke Bethlehem yang terambil dari Lukas 2 ayat 1-7. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Mari mempersiapkan hati untuk merenungkan makna kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai bagi dunia. Sabtu 13 Desember 2025 pukul 5 sore akan diadakan Natal Youth dengan tema Peace Amid the Tears atau Damai di Tengah Tangisan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Jevin Sengki. Kiranya perayaan ini menjadi ruang bagi para remaja untuk mengalami penghiburan dan damai yang sejati dari Kristus. Minggu 14 Desember pukul 5 sore akan ada Natal Sekolah Minggu dengan tema Hadiah dari Sorga yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Akan dibawakan oleh Lause Linda. Mari dukung anak-anak kita untuk mengenal dan mengalami kasih Allah melalui sukacita Natal. Ibadah Natal umum dengan tema Kabar Baik bagi Dunia yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kamis 25 Desember 2025 pukul 8 dan pukul 5 sore. Mari kita ajak saudara dan teman-teman yang belum percaya untuk mengikuti Natal agar mereka dapat mendengar kabar baik karena kelahiran Yesus. Malam tutup tahun dengan tema Menghitung Hari yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul Rabu 31 Desember 2025 pukul 6-8 malam. Persekutuan akhir tahun akan mengajak kita merefleksikan diri sepanjang tahun 2025 dan bersama dengan saudara seiman memuji Allah. Ibadah awal tahun yang akan dilaksanakan secara gabungan dengan tema Hidup Karena Percaya Bukan Karena Melihat akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kamis 1 Januari 2026 pukul 8 pagi. Mengawali langkah kita di tahun 2026 dengan keyakinan bahwa Allah mengendalikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari bersama merayakan sukacita kelahiran Kristus dengan hati yang penuh ucapan syukur dan semangat pelayanan. Retret Jemaat akan diadakan pada 19 sampai 21 Maret 2026 di 5G Resort Bogor. Akan ditayangkan pula cuplikan video sebagai gambaran kegiatan retret tahun depan. Welcome to 5G Resort. Halo saudara-saudara semua, yuk ikutin aku buat ke lobbynya. Nah, ini di sini kita nanti ada meja pendaftaran sama lobbynya yang luas banget. Kita ada juga tempat main biliar dan juga ada tempat duduk. Jadi kalau kalian mau nyantai, ini bisa banget ya. Ruangan Grand Pancar ini akan digunakan untuk kebaktian umum dan kebaktian gabungan. Mempunyai kapasitas 200 sampai 350 orang. Di resort 5G ini sudah terdapat akses lift, jadi para lansia jangan takut ya. Kita akan mempermudah untuk aksesnya. Yuk sekarang kita ke kamarnya. Kita udah ada di salah satu contoh kamar untuk penginapan di sini. Nah, kapasitas satu kamar ini bisa muat sampai 4 orang. Sekarang kita udah ada di Honeymoon Resto, tempat di mana kita bisa makan makanan jasmani kita.
Nah, di tengah-tengah restoran kita itu udah ada tempat rahasia nih para jemaat sekalian. Yuk ikutin aku, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini bisa dijadiin tempat kalian untuk bersaat teduh, untuk sekedar nongkrong biasa, atau sekedar berumpi-rumpi dengan keluarga dan teman sekalian. Look at the view. Nah, di belakang kita juga ada taman bermain nih buat anak-anak. Yuk! Dan ada kolam renang yang sangat besar. Selanjutnya ada ruang serbaguna yang bisa dipakai untuk keperluan sekolah minggu ataupun teen shoot. Ruangan ini berkapasitas 100 orang. Untuk para jemaat yang punya anak kecil, nggak usah khawatir mereka bosan. Kita di sini ada satwa mini zoo. Yuk ikutin aku. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelinci, ada ayam, ada monyet, dan juga ada burung. Jadi pasti nggak bakal membosankan. Kalau tadi buat anak-anaknya, sekarang buat teen shoot, mungkin orang dewasa juga bisa. Yuk ikutin aku. Di sini ada lapangan yang luas banget. Kalian bisa main basket ya pastinya di sini. Jemaat sekalian, retret GKBJ Cengkareng akan diadakan tanggal 19 Maret sampai 21 Maret 2026. So, save the date. Udah lihat kan tempat dan fasilitasnya? Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar! Slotnya terbatas loh. So sekalian, sebagai orang Kristen, menjadi murid bukan pilihan tetapi keharusan. Oleh sebab itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Mari kita mengikuti retreat di tahun 2026 dengan tema Murid Sejati. Dipastikan saudara sekalian menyediakan waktu untuk boleh bergabung di dalam retreat ini, yang pastinya setiap kita akan mendapatkan berkat yang besar. Mari bergabung. Kiranya momen ini menjadi kesempatan untuk dipulihkan, diperlengkapi, dan dipersatukan dalam kasih Kristus. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari kita jalani masa Advent dengan hati yang penuh harapan, kesetiaan, dan ucapan syukur. Jadikan setiap ibadah, persekutuan, dan renungan sebagai kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga dan pelayanan kita. Demikian warta dari Gereja GKBJ Cengkareng. Sekali lagi saya mengingatkan untuk Sabtu ini ada perayaan Natal buat teen dan youth. Ya, perhatian aja juga buat panitia-panitia para youth dan teen, untuk mungkin teman-teman yang tidak hadir pada siang hari ini nanti bisa diperingatkan kembali melalui WA ataupun DM. Oke? Dan hari Minggu ada perayaan Natal untuk anak-anak sekolah minggu, bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah punya anak yang masih kecil ataupun yang sudah punya cucu, ya boleh dibawa ke tempat ini ya untuk merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di tempat ini jam 5 sore. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya minta untuk kita semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Mari kita sambut Sang Raja satu kali, yang kedua kali kita memberikan salaman. Dan Tuhan Yesus memberkati, kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana.
Sunday.